Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari kelas coding. Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan channel Kelas Coding di sini bersama saya Hendro. Kali ini kita akan membahas topik yang sebenarnya ini adalah request dari viewer Kelas Coding ya, tentang bagaimana sih menghandle proses upload file gitu ya di Spring Framework gitu. Nah, sebenarnya saya punya rencana untuk membuat yang simple, kemudian nanti ada yang di lebih advance gitu. Nah, yang simple itu yang akan kita bahas di video kita kali ini, di mana nanti kita cuma akan membuat sebuah halaman sederhana, terus kita pilih sebuah file, dan kita klik upload, dan file tersebut akan tersimpan di sisi server. Oke? Kemudian nanti di video yang akan datang, saya juga berencana akan membuat yang lebih advance gitu ya. Artinya nanti ada file upload, dalam hal ini nanti saya pingin upload file CSV gitu ya, atau Excel mungkin. Kemudian data yang ada di CSV itu tadi, di dalam file CSV tadi itu diupload ke server, kemudian di server data itu dibaca ya dari file CSV-nya tadi, kemudian disimpan ke dalam database secara otomatis. Nah, mungkin itu yang paling banyak dibutuhkan gitu ya di dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Nah, tetapi tentunya seperti yang saya katakan tadi, saya mau buat dalam dua video yang terpisah supaya kita bisa lihat dulu basicnya seperti apa. Proses upload itu di Java Spring Boot Framework. Oke? Baik, kita langsung saja teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang mungkin baru kali ini berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan juga di-share ke teman-teman yang lainnya. Mungkin saja video ini bermanfaat dan mungkin juga dibutuhkan untuk proses belajar teman-teman dalam mempelajari Spring Boot Framework. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung buka aja editor kita. Saya menggunakan VS Code di sini, dan VS Code ini sudah saya install atau sudah saya tambahkan extension untuk support Java dan juga untuk support Spring Boot. Ya, mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali akan menggunakan VS Code sebagai editor untuk coding Java atau Spring Boot, saya tunjukin sekali lagi mungkin di video ini extension apa saja yang kita butuhkan ya. Jadi di sini teman-teman bisa cari Java extension pack ya, yang ini itu perlu diinstal. Kemudian juga ada Spring Boot extension pack. Jadi yang mana? Nah, yang ini nih. Oke, jadi dua itu extension yang basic atau yang paling kita butuhkan untuk untuk bisa coding Java dan Spring Boot Framework di VS Code. Ya, tentunya di komputer kita juga harus terinstall SDK gitu ya, misalnya minimal SDK 8. Oke? Nah, kurang lebih itu yang perlu diinstal, dan langsung saja kita create project-nya. Nah, kalau kita sudah menginstal extension-nya tadi, kita bisa menampilkan command line, biasanya di keyboard dengan kombinasi Ctrl P, atau di Mac mungkin Command P, seperti ini. Kemudian di sini ada Spring Initializer, ya. Di sini kita akan setup project Spring-nya. Jadi saya klik aja di sini, atau kita enter tadi. Kemudian di sini kita pilih versinya 245 misalnya. Kemudian bahasa yang akan kita pakai Java. Kemudian package aplikasi kita, misalnya saya akan tulis com.classcoding ya. Kemudian saya enter, dan nama artifactnya misalnya demo upload. Oke, kemudian packagingnya saya pakai war, versi Java saya mau pakai Java 8. Kemudian di sini dependensi yang kita butuhkan sebenarnya secara prinsip itu cuma dua, yaitu web, Spring Web yang ini ya, Spring Web. Kemudian nanti mungkin saya juga butuh Thymeleaf. Ya, Thymeleaf ini template engine ya di Spring untuk membantu kita membangun aplikasi MVC di Spring Boot. Ya, saya nggak akan bahas lebih detail tentang Thymeleaf, mungkin nanti di video-video saya yang akan datang. Pada video kita ini mungkin tidak terlalu banyak fitur yang kita pakai, mungkin nanti cuma untuk print out atau cetak sebuah variabel atau konteks atau informasi tentang filenya udah berhasil upload misalnya, gitu ya. Jadi saya pakai dua tadi ya, jadi ada Spring Web, kemudian ada Thymeleaf Engine, template engine. Oke. Kita belum akan connect ke database, kita belum akan lakukan proses untuk insert data dan lain-lain seperti yang saya katakan tadi di awal. Itu akan saya bahas mungkin di video berikutnya. Ya, jadi video kali ini sekali lagi yang simpelnya dulu. Oke? Baik, kemudian saya akan simpan di folder tertentu. Mungkin kita generate di sini aja.
Kemudian kita open project-nya. Baik, kurang lebih kalau kita review, kurang lebih project-nya seperti struktur di sebelah kiri ini. Dan kita bisa review juga POM XML-nya di sini. Ya, yang tadi kita tambahkan itu prinsipnya ada dua ini yang kita butuhkan. Oke, supaya kita bisa coding Java MVC, Spring Boot MVC atau Spring MVC maksud saya, dengan dependency starter web dan TimeLift template engine. Oke. Baik, kemudian sebentar, saya mau coba tampilkan terminalnya. Saya mau cek, saya menggunakan versi Java apa. Oke, saya coba cek Java version. Ya, saya menggunakan Java versi 8 ya. Di komputer saya ini sebenarnya terinstall ada 3 atau 4 SDK yang bisa saya switch gitu ya. Apakah Java 8, Java 11, Java 15, atau mungkin yang terbaru ada Java 16 gitu ya. Nah, untuk saat ini saya menggunakan Java 8. Oke. Oke, ini saya bisa tutup dulu dan kita bisa langsung mulai proses codingnya. Nah, yang pertama saya akan buatkan sebuah controller. Saya masuk dulu di sini, kemudian di kelas coding kita buatkan sebuah folder. Saya beri nama controller. Seperti ini aja. Kemudian, oh ya, ini saya sesuaikan aja ya, ini folder demo upload, saya nggak akan pakai, saya taruh dulu di kelas coding untuk startup application-nya, jadi kita move aja. Sebentar, ini kok nggak mau. Oke, bentar. Saya cancel dulu. Oke, sebentar, ini supaya nggak terlalu dalam. Ya. Nah, oke, ini sudah. Jadi yang ini sekarang saya bisa remove ya folder demo upload ini. Saya move aja. Oke, paling ya kita sesuaikan package-nya di sini. That's it. Oke, ini untuk startup aplikasinya ya, demo upload application ini kan untuk startupnya. Saya close aja. Nah, controllernya seperti apa? Ya, sederhana aja. Mungkin di contoh kita ini saya akan punya satu controller aja. Kita beri nama upload controller gitu. Oke, upload controller, dan ya upload controller ini jangan lupa kita anotasi dia sebagai controller. Nah, di sini saya belum menggunakan REST controller ya. Mungkin kalau teman-teman yang menyaksikan video-video saya di playlist REST API, saya menggunakan REST controller di sana. Karena REST controller itu adalah anotasi untuk support REST API. Nah, di sini kita bukan membangun yang versi API-nya. Itu yang akan saya bahas mungkin di video saya berikutnya tentang upload menggunakan Spring Boot. Nah, di sini cuman menggunakan controller biasa, artinya ini nanti berbentuk aplikasi MVC gitu ya, aplikasi web biasa gitu. Kemudian ada satu function untuk masuk ke halaman indeksnya, misalnya saya beri nama indeks aja seperti ini. Dan nanti dia akan return halaman yang namanya indeks juga. Oke, kemudian di sini kita kasih get mapping roots seperti ini. Jangan lupa diimport. Oke, nah ini maksudnya apa? Ini maksudnya kalau saya running localhost 8080, ini roots-nya ya, localhost 8080, maka yang ini akan dieksekusi dan dia akan return indeks. Ini maksudnya adalah halaman indeks HTML-nya. Ya, jadi sebuah halaman yang namanya adalah index.html misalnya seperti itu. Nah, halaman HTML-nya kita tambahkan di folder resources ini. Oke, di folder resources di sini saya di bagian template khususnya saya bisa tambahkan file yang namanya index.html. That's it. Nah, di index.html ini kita isi tag HTML atau halaman HTML biasa gitu. Nanti di sini ya paling ada form untuk milih filenya gitu ya. Jadi misalnya di sini saya kasih doc type supaya dia support HTML5, kemudian HTML. Biasanya untuk TimeLift itu kita kasih XMLNS, TH gitu ya. Kemudian saya kasih di sini TimeLift biasanya ya, http www.timelift.org. Oke, seperti itu. Kemudian ya di sini boleh dikasih body-nya. Body-nya seperti yang saya katakan tadi, ini cuma halaman HTML sederhana, misalnya Spring MVC file upload.
Oke, file upload. Kemudian ini sampel ya. Kemudian ada form di sini, di mana form ini kita gunakan untuk milih filenya. Jadi akan ada input dengan type file. Name-nya mungkin kita kasih nama file juga di sini. Kemudian saya kasih break line mungkin. Oops, sorry. Break line supaya dia pindah baris berikutnya dengan apa namanya tombol ya. Input type misalnya submit. Ya, dengan value juga submit misalnya seperti itu. Nah, formnya ini nanti request-nya pasti post, action-nya mungkin nanti kita kasih upload, kita belum buat controller untuk handling request upload. Dan yang paling penting untuk proses apa namanya, untuk proses upload itu kita menggunakan tipe multipart di sini, multipart form data. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Jadi ini kalau saya running nanti akan ada form untuk kita apa namanya pilih filenya. Oke, sampai di sini kita sebenarnya udah bisa running ini ya, walaupun nanti proses uploadnya belum akan ada apa-apa gitu. Kita coba aja deh. Saya mvn clean, saya build aja dulu ya, saya package. Kemudian kita coba running. Saya akan ambil browser saya juga sebentar. Oke, browsernya saya udah aktifkan dan ya proses packagingnya masih berjalan dan ya nggak ada masalah ya. Oke, ini masih ada proses download. Ya, ini karena versi Spring-nya 2.4.5 kalau nggak salah tadi, itu kebetulan masih baru ya. Saya bahkan belum pernah menggunakannya sebelumnya di project-project saya. Jadi akan ada proses download seperti ini. Oke, mohon maaf teman-teman ya. Ini saya stop aja dulu sebentar videonya. Nanti kita lanjutkan lagi kalau proses Oke, maksud saya tadi saya mau stop kalau downloadnya lama gitu ya. Oke, ternyata nggak terlalu lama. Langsung aja kita running. Spring Boot .2 run. Oke. Oke, kita tunggu beberapa saat proses compile dan run-nya. Dan saya akan bawa browser untuk kita coba akses halamannya ada di localhost 8080. Ya, kurang lebih seperti ini nantinya. Jadi kita akan pilih filenya. Filenya tentunya ya terserah kita file apa yang kita akan upload. Kemudian setelah kita pilih misalnya saya contohin file ini misalnya, saya open gitu ya. Kemudian saya klik submit, maka file ini akan terkirim ke server. Kita tentukan aja nanti lokasinya ada di mana. Gitu ya. Nah, saat saya klik submit ini, kalau kita lihat di sini sebentar, kalau kita lihat di sini dia akan eksekusi sebuah action controller yang endpoint-nya namanya upload. Nah, ini kita belum buat. Nanti akan kita tambahkan di dalam file upload controller .java ini. Oke, nah prinsipnya seperti itu. Nanti kalau dia berhasil di-upload, ya kita mungkin akan redirect ke halaman halaman informasi bahwa proses uploadnya berhasil misalnya. Ya, kita bisa lakukan itu juga. Oke, baik. Selanjutnya saya kembali lagi ke bagian controllernya, maksud saya di sini. Kemudian kita siapin functionnya aja. Misalnya di sini string, misalnya saya pilih single upload file, saya beri nama atau upload file aja, biar nggak aneh. Upload file seperti ini. Kemudian dia pasti harus post tadi dengan endpoint-nya tadi upload ya, yang kita sudah tempatkan di formnya tadi di halaman HTML-nya. Kemudian di sini dia butuh parameter ya, request request parameter sebentar yang bernama tadi file ya. Parameter yang bernama file dengan tipenya adalah multipart file. Nah, seperti ini, file. Kemudian jangan lupa diimport. Kemudian di sini saya menggunakan redirect attribute. Ini nanti akan bermanfaat, misalnya kita akan kirimkan semacam flash message gitu ya, flash attribute gitu. Jadi flash attribute itu kalau di Spring MVC adalah objek yang kita kirimkan ke front end-nya, ke view-nya. Begitu dia sudah ditampilkan, itu langsung hilang dari konteks gitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan seperti itu. Nah, ini sebenarnya opsional.
Jadi saya tampilkan aja redirect attributes. Oke, seperti ini. Jangan lupa diimport redirect attribute. Oke. Kemudian bagaimana cara kita handling? Yang pertama saya cek dulu filenya ada atau enggak. Jadi file is empty. Nah, kalau filenya empty, ngapain nih? Misalnya kita redirect lagi ya. Redirect attribute. Redirect attribute titik add flash attribute. Nah, ini dia. Add flash attribute, kita kasih aja message. Oke, kemudian message-nya adalah misalnya please select a file to upload gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian return-nya ke redirect. Nah, redirect kita bisa redirect ke halaman status nantinya. Oke, saya bisa redirect ke halaman status nantinya. Halaman status kita belum buat, nanti kita akan buat di sini ya, status HTML. Jadi sementara kita redirect aja ke halaman status, tapi sekali lagi kita belum buat di sini. Nanti kita akan buat. Nah, jadi logic yang pertama kita cek filenya ada atau enggak ya. Kalau tidak ada, maka kita redirect ke halaman status. Nanti pesan ini kita tampilkan di halaman status. Oke, kalau ada, ya di sini kita proses. Ya, misalnya kalau ada error, ya kemungkinan besar akan berhubungan dengan IO exception. Jadi saya catch saja IO exception di sini. Sementara saya print stack trace aja. Oke, print stack trace. Kalau misalnya ada IO exception. Oke, jangan lupa diimport. That's it. Kemudian di sini kita akan handling proses uploadnya. Jadi filenya yang saya terima tadi, saya simpan dalam bentuk bytes di sini. File get bytes. Oke, kita ambil dalam bentuk bytes. Kemudian kita tentukan mau disimpan di mana. Ini saya tentukan path-nya dulu. Saya kasih path titik get. Nah, di sini dia butuh nanti lokasinya ya. Sorry, ini paths. Nah, Java new file ya. Kemudian get. Nah, di sini dia butuh lokasinya mau ditaruh di mana gitu ya. URI-nya ini ya, kita butuh taruh di mana. Nah, saya mau buatkan semacam apa ya? Variabel di sini untuk variabel lokasinya lah ya. Misalnya private static, oke. String saya beri nama uploaded path misalnya. Uploaded path. Oke. Isinya ya lokasinya terserah. Mungkin kalau teman-teman menggunakan sistem operasi Windows, teman-teman bisa tulis C upload gitu ya. Nah, kalau saya mungkin di sini seperti di sistem operasi Linux mungkin, kita biasanya akan memiliki directory kurang lebih bentuknya seperti ini. Saya misalnya letakkan ke dalam user jar fish / saya taruh di dalam folder documents, kemudian di folder dokumen akan ada sebuah folder yang namanya upload. Oke, saya akan tempatkan di folder ini nantinya di dalam documents. Oke. Kemudian baik di sini paths-nya. Nah, paths-nya tadi setelah kita udah tentukan di atas tadi saya udah deklarasikan uploaded path-nya, ya di sini tinggal kita tulis saja uploaded path plus nama filenya apa ya. Jadi kita upload ke sini. Sorry saya tambahkan slash lagi. Oke, supaya dia ada setelah folder adalah filenya gitu ya. Jadi upload path plus nama filenya ya. Nama filenya misalnya kita ambil aja nama file originnya apa. Misalnya file titik get original name. Oke. Nah, di sini saya udah dapatkan filenya, kemudian atau lokasinya gitu ya. Jangan lupa kita import paths-nya. Kemudian di sini ya langsung kita tulis aja files Java new juga titik write. Nah, langsung aja kita tulis path bytes. Ya, jadi path-nya ini, oke, lokasinya di mana, terus filenya apa, ini kita ambil bytes-nya tadi kita tulis. That's it. Nah, ini proses 3 baris ini sebenarnya proses untuk mengambil file yang kita kirim, kemudian kita tulis ke lokasi yang kita tentukan ya. 3 baris ini.
Oke, nah berarti sekarang udah berhasil nih filenya ke upload, tinggal kita redirect aja, misalnya redirect attributes, kita set ke add flash attribute. Di sini misalnya kita kasih message juga, sama seperti di atas ya. Kemudian di sini kita ganti misalnya you successfully uploaded filenya ya. Kita berhasil mengupload filenya, misalnya seperti ini. Kemudian ya saya concat aja seperti biasa lah. Get original file name. Oke, ya kurang lebih seperti itu. That's it. Nah, jadi saya redirect dengan pesan ini ya. You successfully uploaded file original file name. Ya kalau mau dikasih kutip mungkin kita kasih kutip di sini mungkin. Iya. Oops, sorry. Saya kasih kutip seperti ini. Oke. Kemudian ya jangan lupa nanti di bagian bawah setelah kita berhasil di sini ya, mungkin di bagian bawah sini saya langsung return juga. Ini sama berarti ya saya bisa pakai yang ini aja nih. Iya, satu statement. Iya, kurang lebih seperti itu. Oh, sorry. Ini kalau dia ini nggak usah langsung aja ya. Nah, kalau yang ini kita taruh di sini aja. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu. Controllernya ya, simple banget. Cuman ngambil filenya. Kemudian kita cek dulu filenya ada atau enggak. Kalau nggak ada, kita kasih pesan ini. Kalau ada, kita tulis ke lokasi yang kita inginkan. Kemudian kita redirect, kasih pesan bahwa filenya udah berhasil di-upload. Ya, dengan menampilkan nama file yang berhasil di-upload tadi. Oke, that's it. Kemudian ya udah kita buatkan file status ini. Status HTML di folder template. Ya, kita buat aja status.html. Oke, di dalam status.html ini kurang lebih mirip-mirip kayak index.html, jadi saya copy aja templates-nya, kemudian kita sesuaikan aja. Oke, Spring MVC file upload status seperti ini aja. Di sini mungkin saya kasih div atau saya mau tulis. Nah, di sini mungkin kita akan menggunakan tag-nya timeLive ya. Thif itu maksudnya saya ngecek apakah variable message. Nah, variable message-nya itu ada atau enggak. Kalau ada, maka dia akan cetak isinya di sini. H2 misalnya dia akan cetak thText sama dengan thText sama dengan message gitu ya. Jadi logiknya adalah dia akan cek dulu ada enggak nih variabel thText, variabel message-nya. Kalau ada isinya, dia akan cetak. Oke, pakai statement thText. Jadi thif dia cek dulu, kemudian kalau ada thText untuk dicetak isinya, gitu ya. Jadi ini status yang kita kirimkan tadi di sini. Jadi ada kemungkinan ini atau ada kemungkinan yang ini. Oke. Nah, message-nya ini tadi yang kita tampilkan di sini. Kita cek dulu kalau ada dicetak, kalau nggak ada ya ini nggak akan pernah ditampilkan tag HTML-nya. Oke, kurang lebih seperti itu. Harusnya kita bisa langsung coba ya. Harusnya kita bisa langsung coba. Ini bisa saya stop dulu mungkin. Iya, kemudian saya cek dulu lokasi folder saya nanti akan di-upload. Apakah sudah saya create foldernya ya. Jadi tadi yang di controller ini. Nah, ini lokasinya. Kita pastikan misalnya di sana sudah ada foldernya atau ada ya foldernya atau lokasinya itu tersedia. Oke, saya udah buat barusan menggunakan terminal. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat sedikit di sini, saya gedein terminal saya. Oke, nah, saya akan upload di sana. Oke, dan kita lihat di sini kalau saya ls, ya datanya belum ada. Oke, dan kita akan coba upload. Sekarang kita coba mvn running dulu ya, Spring Boot .2 run. Oke, kita coba run, kemudian saya akan bawa dulu browser yang tadi. Oke, ini dia browser yang tadi, kemudian saya coba refresh, saya coba choose file, saya mau ambil misalnya file apa ya, ini aja lah file Excel saya. Iya, kita coba submit.
Oke, ini no respon, kita cek dulu. Sepertinya ada yang keliru. Saya cek dulu ya di index HTML. Oh ya, ini lihat formnya langsung di close di sini ya. Harusnya formnya ini nggak di close di situ. Jadi formnya close-nya yang di sini ya. Oke, kita save dulu. Ini saya coba restart dulu. Oke, saya coba running lagi. Dan kita coba buka browsernya lagi. Dan ini saya coba refresh lagi. Oke, kemudian saya coba choose filenya lagi. Kemudian kita pilih salah satu file. Dan saya coba submit. Oke, ini ada masalah lagi. Kita cek terlebih dahulu ya. Iya, ini ada white label error. Ini sebenarnya karena mungkin ini handler untuk controller status kita belum buat kayaknya. Sebentar saya cek. Di sini kita return. Oh iya, ini kita redirect status ya, status. Di sini juga kita redirect status. Ya harusnya kita handling. Ya harusnya kita handling, kita buatkan di sini misalnya beri nama function upload status gitu ya. Public string upload status misalnya, namanya terserah apa aja. Yang paling penting adalah di sini apa namanya, returnnya ke halaman HTML status, dan di sini adalah get mappingnya adalah /status. Nah gitu ya. Jadi tadi saya kelupaan yang ini. Jadi waktu kita redirect status itu artinya dia akan cari endpoint status ini. Oke, dia redirect ke sini, terus ini dieksekusi, upload status ini dieksekusi, dan ternyata upload status itu cuman return status string ini. Itu artinya dia akan return halaman status.html gitu ya. Ini tadi kelupaan. Oke, seperti itu. Saya coba lagi sekarang. Ini saya coba restart lagi. Kemudian kita coba upload lagi. Oke, ini saya coba ya, saya coba refresh. Oke, kita pilih filenya, kemudian kita coba submit. Oke, ini oke, dia bilang harusnya ini udah berhasil nih, cuman kita belum cek ini kenapa dia nggak tampil di sini ya. Lihat, message you successfully uploaded filenya gitu ya. Intinya di sini message-nya udah dikirim ya, flash message-nya udah dikirim, cuman ini nggak tampil. Tapi saya mau cek dulu beneran nggak filenya sudah terkirim. Jadi di sini saya coba ls, ya filenya sudah terkirim ya. Filenya sudah terkirim, cuman kita belum lihat ada pesannya. Di sini tadi harusnya pesannya tampil gitu ya. Pesannya bisa kita lihat. Sebentar, kita cek aja dulu ada masalah apa. Jadi tadi setelah kita berhasil upload, nah ini redirect-nya yang nggak jalan ya. Redirect message. Kemudian ini tadi ini ada ya, yang ini kelihatan redirect status. Redirect status. Oke. Dia nggak masuk ke sini kah? Sebentar, saya mau coba bikin dia error. Ya, apakah dia masuk juga ke halaman error kah? Dan kita submit. Oke, ini masuk ya. Berarti redirect yang ini jalan nih. Please select apa namanya, upload file. Berarti nggak ada masalah, harusnya yang ini. Nah, ini harusnya jalan. Tapi di sini kenapa nggak jalan? Sebentar. Oh, add attribute, harusnya add flash attribute. Wah, saya typo, sorry. Iya, itu dia. Kemudian kita coba lagi ya. Kita coba lagi. Oke, kemudian di sini sambil kita loading, filenya yang tadi udah berhasil kita upload, yang ini saya mau hapus dulu. Kita make sure aja filenya nggak ada gitu. Saya ls, ya filenya udah nggak ada ya. Oke, kita sekarang coba lakukan proses upload lagi. Ini saya coba enter, saya coba refresh lagi, kemudian saya coba upload lagi. Saya submit. Nah, sekarang kita bisa lihat dapat statusnya ya. Jadi filenya berhasil kita upload. Di sini saya coba ls. Nah, filenya beneran masuk ke dalam folder yang sudah kita tentukan. Oke, that's it ya. Mungkin tadi ada beberapa typo yang saya lakukan ya teman-teman.
nggak masalah karena memang contoh ini langsung saya create ya, jadi bisa kita langsung lihat bagaimana prosesnya. Ya, contohnya sekali lagi simple banget teman-teman. Jadi tadi ada halaman index.html, ini untuk menampilkan halaman untuk pilih filenya. Kemudian kalau kita klik submit, dia akan panggil controller yang kita kasih endpoint upload, ya, yang ini. Oke, nah di sini sebenarnya kita cuma cek aja ada filenya atau enggak, dikirimkan filenya atau enggak. Kalau enggak, kita redirect ke halaman status tadi dengan pesan please select a file to upload gitu ya. Nah, kalau filenya ada ya kita ambil, kemudian kita simpan ke lokasi yang kita tentukan uploaded path-nya yang ini. Oke, nama filenya sesuai dengan nama file aslinya. Kemudian kita redirect ke halaman status dengan pesan kita berhasil melakukan proses upload dengan file yang sesuai dengan nama filenya. Oke, dan jangan lupa ini tadi ya, saya kelupaan ini karena kita melakukan proses redirect, dia akan redirect ke endpoint ini. Oke, yang ini. That's it. Itu contoh bagaimana sebenarnya kita menghandle proses upload di dalam Spring, atau lebih spesifik ke Spring MVC, ya, menggunakan formnya tadi, kemudian sedikit time lift tadi, ya, dan ini masih sekali lagi ini masih contoh yang sangat-sangat sederhana. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video kita yang akan datang. Terima kasih teman-teman.